Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eis Yuniarti dari kelas 12 IPA 3 akan menjelaskan sedikit mengenai revolusi hijau. Revolusi hijau adalah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, mengubah dari pertanian yang tadinya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian yang menggunakan teknologi lebih maju atau modern. Revolusi hijau diawali oleh Ford dan Rockefeller Foundation yang mengembangkan gandum di Meksiko dan padi di Filipina. Revolusi hijau menekankan pada serealia, yaitu padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Revolusi hijau mendasarkan diri pada 4 pilar penting, yaitu penyediaan air melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk kimia secara optimal, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu, penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas. Latar belakang revolusi hijau. Gagasan revolusi hijau berawal dari hasil penelitian dan tulisan Thomas Robert Malthus yang mengemukakan bahwa masalah kemiskinan dan kemelaratan adalah masalah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Kemiskinan dan kemelaratan terjadi karena pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang. Pertumbuhan penduduk berjalan lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan produksi pangan. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan peningkatan produksi pertanian mengikuti deret hitung. Penerapan revolusi hijau di Indonesia. Pada masa Orde Baru, atas surat perintah 11 Maret, Presiden Soeharto membentuk suatu kabinet baru yang dinamakan Kabinet Ampera. Kabinet Ampera ditugaskan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan politik sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan sosial. Salah satu program yang dibebankan kepada Kabinet Ampera adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. Atas program tersebut, maka dilaksanakanlah berbagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menggalakkan revolusi hijau ditempuh dengan cara 1. Intensifikasi pertanian, yaitu kegiatan pengembangan produksi hasil pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna untuk tiap luas tanah pertanian. 2. Ekstensifikasi pertanian, yaitu memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan membuka lahan-lahan baru. 3. Diversifikasi pertanian, yaitu usaha penganekaragaman jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui sistem tumpang sari. Usaha ini menguntungkan karena dapat mencegah kegagalan panen pokok, memperluas sumber devisa, serta mencegah penurunan pendapatan para petani. 4. Rehabilitasi pertanian merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan kondisi lingkungan, serta daerah rawan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Dampak positif revolusi hijau di Indonesia. 1. Memberikan lapangan kerja bagi para petani maupun buruh pertanian. 2. Daerah yang tadinya hanya dapat memproduksi secara terbatas dan hanya untuk memenuhi kebutuhan minimal masyarakat, dapat menikmati hasil yang lebih baik karena revolusi hijau. 3. Kekurangan bahan pangan dapat teratasi. 4. Sektor pertanian mampu menjadi pilar penyangga perekonomian Indonesia, terutama terlihat ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga orang beralih usaha ke sektor agrobisnis. Dampak negatif revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau memang pernah meningkatkan produksi gabah, namun berakibat berbagai organisme penyubur tanah musnah, kesuburan tanah merosot atau tandus, tanah mengandung residu atau endapan pestisida, hasil pertanian mengandung residu pestisida, keseimbangan ekosistem rusak, terjadi peledakan serangan dan jumlah hama.